Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Di tengah upaya menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bank Sampah Joko Nuri yang berlokasi di Rapocini, Makassar hadir dengan inovasi unik. Warga setempat kini dapat menukar sampah yang mereka kumpulkan dengan sayuran segar yang dapat memberikan manfaat ganda bagi kesehatan lingkungan dan juga kebutuhan sehari-hari. Lantas seperti apa proses tukar-menukar sampah dan sayuran ini? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Bank Sampah Joko Nuri, yang merupakan singkatan dari Kompleks Kodam Gunung Sari ini, sudah hadir di Makassar sejak tahun 2016. Kehadiran Bank Sampah Joko Nuri telah menjadi sorotan karena pendekatan inovatifnya dalam pengelolaan sampah. Program ini tidak hanya mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan insentif berupa sayuran segar sebagai imbalan. Setiap warga yang membawa sampah anorganik seperti plastik ke Bank Sampah Joko Nuri akan mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan berbagai jenis sayuran segar. Tak hanya itu, Bank Sampah Joko Nuri juga memberikan alternatif lain dalam pengelolaannya, seperti menabung sampah yang akan ditukarkan di kemudian hari. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena alternatif ini bisa menjadi solusi untuk mengumpulkan sampah sedikit demi sedikit. Jadi ini bank sampah kita buat ini dari 2016 karena melihat pada saat itu adalah programnya Pak Wali Kota. Jadi kita di Makassar diprogramkan untuk membuat bank sampah di setiap RW. Ya, jadi saya berpikir begini, jadi kita buat bank sampah kan berarti ada nilai ekonomi di dalam. Jadi kita membagikan ke nasabah, jadi siapa yang mau jadi nasabah bank sampah itu kita kasihkan mereka buku tabanas. Jadi ada nilai-nilai rupiah di situ ada. Jadi masyarakat itu menabung sampahnya, terus dibawa ke bank sampah terdekat di wilayahnya masing-masing. Saya kira itu ya. Jadi di sini kita sudah membuat ada 8 inovasi, ada sampah bayar iuran listrik, sampah bayar iuran sampah, minum kopi bayar sampah, terus sampah bayar BPJS Ketenagakerjaan, dan terakhir sampah beli sayur tukar sampah. Jadi mereka kalau punya saldonya sudah ada jadi nasabah, itu dia bisa beli apa saja yang ada di kelompok. Kebetulan saya juga ketua kelompok tani di Joko Nuri ini. Jadi bisa dia barter dengan sayur, dengan cabai, atau apa saja yang ada kita tanam. Kalau mereka nasabah itu punya saldo, bisa langsung kita barter sama sampahnya. Yani Troy menyebut bahwa ia termotivasi membuat bank sampah karena ia memiliki basic dari lingkungan dan sudah memiliki banyak pengalaman pada bidang ini. Ia juga menyebut bahwa dengan menukar sampah dengan sayuran, warga setempat bisa mendapatkan manfaat langsung dalam bentuk bahan pangan yang sehat dan bergizi, sekaligus membantu mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Sebenarnya operasional bank sampah itu kita dibantu dengan DLH. Jadi mekanismenya kalau kita membuat bank sampah itu kita buat SK di kelurahan, kemudian arsipnya satu SK kita bawa ke bank sampah pusat. Nanti bank sampah pusat itu membantu kita berbentuk karung, kedua timbangan, ketiga sosialisasi yang menyangkut bank sampah, keempat bank sampah pusat nanti yang beli kita punya hasil pengumpulan sampah dari masyarakat itu dari bank sampah unit. Yani Troy berharap bahwa dengan adanya alternatif bank sampah ini, masyarakat dapat melakukan pengelolaan sampah untuk membantu lingkungan kita agar tetap bersih. Andrea Ririn Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Pertanian berkelanjutan menjadi salah satu isu global dalam bidang ketahanan pangan. Untuk itu, Fakultas Pertanian UB bersama Wageningen University Belanda melalui kolaborasi riset, kedua kampus tersebut membahas perkembangan juga berbagai solusi untuk membangun pertanian global yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Kerjasama ini merupakan kontribusi FPUB untuk dunia pertanian global di tengah isu perubahan iklim yang terjadi. Dekan Fakultas Pertanian UB Profesor Mangku Purnomo mengatakan bahwa kampusnya memiliki berbagai kerjasama dengan kampus di Asia, Amerika, hingga Eropa. Salah satu kampus Eropa yang melakukan riset bersama FPUB adalah Wageningen University Belanda. Kerjasama ini berupaya mencari solusi dalam pertanian global yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan menghasilkan produk yang sehat. Tema ini menjadi atensi Fakultas Pertanian UB bersama mitra globalnya agar kampus mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengelola pertanian berkelanjutan skala global. Fakultas Pertanian itu memiliki kerjasama dengan beberapa negara di Eropa, di Amerika dan Australia. Salah satunya yang di Eropa ini dengan Wageningen University. Nah, di Wageningen University mereka memiliki program besar namanya Lighthouse Farm. Nah, itu dia jaringan internasional di Amerika Latin, kemudian di Eropa, Afrika, dan Asia. Nah, Asia ini salah satunya ada di Indonesia, begitu. Nah, terus ini kan network antara petani yang memiliki farming itu, terus kemudian akademisi, juga kemudian para penggiat-penggiat pertanian. Nah, kita sedang membuat semacam riset atau membangun riset bagaimana mencari solusi yang terbaik, teknologi terbaik, juga model terbaik untuk mengembangkan pertanian di dunia ini, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia ini, yang kemudian dia relatif friendly terhadap sumber daya alam, tidak mencemari, terus kemudian produktivitas juga cukup bagus itu, kemudian hasilkan sehat, dan kemudian di masa yang akan datang ini bisa menjadi semacam model yang bisa digunakan secara bersama di seluruh dunia. Dalam kerjasama ini, masing-masing kampus memberikan paparan mengenai kondisi pertanian setiap negara dan kemudian merumuskan berbagai hal yang menjadi solusi dan kolaborasi bagi kemajuan pertanian dunia. Isu ketahanan pangan saat ini menjadi isu global yang juga membutuhkan solusi melalui kerjasama global. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV Makassar. Pemirsa, dalam kesehatan, mengonsumsi air terlebih air hangat sangat dianjurkan, apalagi di waktu sebelum dan setelah tidur. Seperti apa sebenarnya manfaat mengonsumsi air hangat di dua waktu ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Air memiliki peranan penting untuk meningkatkan nutrisi cairan dalam tubuh sehingga sangat dianjurkan untuk dikonsumsi. Misalnya, mengonsumsi air hangat di waktu pagi setelah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Mengonsumsi air hangat di dua waktu ini dipercaya bisa memberikan manfaat bagi tubuh. Ahli gizi Universitas Hasanuddin, Profesor Feni Haju membenarkan bahwa minum air hangat terutama di pagi hari mampu merangsang sistem pencernaan dan membantu tubuh mencerna dan membuang sisa makanan dengan baik. Sementara air dingin bisa menjadi kontraproduktif apabila dikonsumsi setelah makan, sebab air dingin memadatkan minyak juga lemak. Terutama di pagi hari pada saat kita bangun tidur ya, di mana selama itu kan sekian jam tubuh kita istirahat ya, taruhlah kita kan dalam kondisi tidur kita kan tidak minum makan apa-apa. Nah, air yang masuk pertama itu kalau itu air hangat itu kan akan memberikan pengaruh yang sangat positif ya, karena tubuh kita ini kalau dikasih air hangat dia menerima dengan nyaman gitu. Tapi kalau kita minum air dingin, itu berarti kan tubuh kita ini akan berusaha untuk bukan mencerna ya, tapi menerima air yang dingin dengan kondisi suhu yang tubuh itu agak berat ya, memerlukan suatu usaha dari tubuh kita ya, yang lebih untuk menerima air yang dingin tadi. Nah, jadi pemahaman itu yang diharapkan mungkin saja itu juga cocok bagi mereka yang baru mau tidur. Selain itu, menurut guru besar ilmu gizi ini, mengonsumsi air hangat sebelum dan setelah tidur mampu meningkatkan sirkulasi darah. Caranya dengan melebarkan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah ini melebar, aliran darah dapat meningkat. Hal ini dapat membantu meningkatkan pengiriman oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, yang dapat bermanfaat bagi kesehatan, salah satunya pada jantung. Selain itu,
juga dapat membantu mengeluarkan racun dari tubuh yang bersumber dari makanan olahan dan stres. Coba dibayangkan ya, tubuh selama sekian jam, taruhlah 6-7 jam ya kita tidur itu tidak dikasih makan apa-apa. Nah begitu kita minum air tadi ya, air hangat itu kan sepertinya dia akan menjadi makanan pertama yang diserap oleh tubuh ya. Dan kebetulan kan tubuh kita ini butuh air ya. Jadi itu akan tubuh kita itu kalau airnya cukup, maka sel-sel itu akan tumbuh dengan baik ya. Karena kebutuhan tubuh itu kan, kebutuhan air dalam sel itu kan cukup besar ya. Jadi sel itu bisa berkembang dengan baik kalau ada air kita minum itu cukup. Makanya banyak orang kalau diperiksa selnya itu dia mengkerut ya, kecil dan seterusnya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan darah ya. Yang notabene kalau ya sama seperti kalau dia kental kan berarti ya gampang terjadi penyumbatan ya. Tapi kalau darah kita itu lancar dengan jumlah air yang kita minum cukup ya, nah itu memberikan tentu kesehatan yang lebih baik ya. Mengonsumsi air termasuk air hangat memang sejuta khasiat, seperti menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik, menurunkan berat badan, menggantikan cairan tubuh, hingga meningkatkan fungsi hati juga ginjal. Namun, tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Menurut Prof. Feni, mengonsumsi air, terutama air hangat sebelum tidur, disarankan 1 gelas dan 2 gelas setelah bangun tidur. Jika dikonsumsi berlebihan, salah satunya akan berdampak pada ginjal yang bekerja dengan tidak baik. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.